wabarakatuh. Saya Isabel Azra Islamiyah dengan NIM E07219014. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan UAS saya yang berjudul Menanamkan Rasa Cinta Al-Quran terhadap Santri di Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran Ummah Al-Quran di Malang. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pesantren terlebih dahulu. Pada dasarnya, pesantren merupakan bapak dari sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Pesantren ada karena dilahirkan atas kesadaran diri melaksanakan kewajiban untuk berdakwah, dengan tujuan untuk melaksanakan atau mengamalkan ajaran agama Islam dan mencetak generasi penerus atau kader-kader dai, merupakan tujuan utama didirikannya sebuah pesantren. Dengan adanya tujuan-tujuan tersebut, beberapa pesantren memiliki metode atau pengajaran yang berbeda dengan pesantren satu dengan pesantren yang lainnya. Kemudian ada jenis-jenis pesantren di Indonesia. Yang pertama yaitu pesantren salafiyah, kedua pesantren kholafiyah, dan kemudian yang terakhir yaitu pesantren kombinasi. Kita bahas yang pertama yaitu pondok pesantren salafiyah. Secara bahasa salaf merupakan arti sesuatu yang terdahulu, lama atau tradisional. Pesantren dengan menggunakan sistem salaf atau metode tradisional ini merupakan sistem pendidikan yang memiliki ciri khas sama dengan pesantren yang didirikan pertama kali di Indonesia oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim. Pengajian kitab-kitab klasik merupakan bagian pokok dan wajib dalam sistem pendidikan ini. Dalam pengkajiannya, seluruh santri disuguhkan dengan kitab-kitab klasik yang tulisannya tercetak dengan huruf Arab gundul, dan di dalamnya mengajarkan materi-materi tentang tafsir, akidah, akhlak, tarikh, nahwu, shorof, dan fikih. Kemudian yang kedua ada pondok pesantren khalafiyah. Khalaf sendiri memiliki arti kemudian atau belakangan. Secara istilah, pondok pesantren khalafiyah adalah pendidikan dengan sistem pesantren yang menggunakan metode klasikal serta memasukkan bahasa asing selain bahasa Arab dan bahasa Inggris ke dalam kurikulum. Tidak hanya itu, pesantren dengan sistem ini juga memasukkan pelajaran ekstra seperti seni, olahraga, dan lain-lain. Pada sistem ini, sisi kemodernannya tidak hanya tercermin dalam materi-materi yang diajarkan, akan tetapi tercermin dari sisi lainnya juga termasuk bangunan dan juga gaya hidup santri-santri yang ada di dalamnya. Yang ketiga ada pondok pesantren kombinasi atau campuran. Pesantren dengan tipe ini adalah pesantren yang sistem pendidikannya menganut dua aliran, yaitu salaf dan khalaf. Pesantren ini adalah pesantren yang pembelajarannya menggunakan sistem salafiyah seperti pengkajian kitab kuning, akan tetapi pembagian tingkatannya berjenjang, mengadakan sebuah kegiatan ekstrakurikuler, dan dalam kesehariannya santri diwajibkan aktif menggunakan bahasa asing. Kemudian pesantren ini juga di dalamnya terdapat corak kholafiyah, namun tetap mengajarkan kitab kuning. Hal ini tetap dilakukan karena sebuah lembaga pendidikan Islam akan mendapatkan identitas hingga dikatakan sebagai pesantren jika mempelajari kitab kuning. Adapun profil dari pondok pesantren Ummah Al-Quran dan tujuan didirikannya. Pondok pesantren Ummah Al-Quran ini merupakan sebuah lembaga pendidikan yang didirikan oleh sepasang suami istri yang memiliki motivasi besar dalam menjaga, mengembangkan, dan menanamkan nilai-nilai Al-Quran di setiap aktivitas sehari-hari. Beliau merupakan Ustadz Abu Samsuddin dan juga Ustazah Nur Hanifah. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan untuk beliau. Sama halnya dengan lembaga-lembaga pendidikan lainnya, berdirinya pondok pesantren ini tentu memiliki tujuan, dan tujuannya dibangun pondok pesantren ini adalah untuk menghidupkan Al-Quran dan mengal-Qurankan hidup, sehingga ditekankan untuk para santri agar mencintai Al-Quran dan berbudi pekerti baik dengan berpedoman dengan Al-Quran dan hadis. Setelah itu, adapun tujuan dan penjagaan Al-Quran yang dilakukan dalam pesantren ini untuk para santri. Di Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran Ummah Al-Quran, kegiatan yang dilakukan guna untuk menjaga hafalan terhadap Al-Quran termanifestasikan dalam beberapa kegiatan, yaitu dengan melaksanakan kegiatan ziyadah atau dipahami dengan menambah hafalan Al-Quran, kemudian ada murojaah yang dipahami dengan mengulang-ulang hafalan Al-Quran, kemudian ada muraqabah yang dikenal di pesantren ini sebagai pembacaan Al-Quran bi al-nazar sebanyak 5 juz satu kali duduk atau dalam satu waktu.
Selain itu, ada juga yang dinamakan evaluasi. Evaluasi atau tasmi adalah pembacaan Al-Quran setiap juz dalam satu waktu untuk mengetahui kualitas hafalan santri. Kegiatan penjagaan Al-Quran ini dilakukan guna untuk meningkatkan kualitas hafalan santri. Karena sejatinya dalam penghafalan Al-Quran tidak hanya dibutuhkan kuantitas hafalan yang banyak, namun juga disertai dengan kualitas hafalan yang baik. Meski harus melalui proses yang bagi banyak orang adalah kegiatan yang sangat membosankan dan sangatlah susah, namun tujuan mereka melakukan penjagaan Al-Quran ini guna untuk mendapatkan berkah sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang damai, dan bagi para penghafalnya pun mendapatkan keberkahan di dunia juga di akhirat. Seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.